Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak Ibu Mira semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah anak hebat Ibu Mira sehat walafiat? Apakah anak hebat Ibu Mira tetap semangat? Alhamdulillah, semoga anak-anak Ibu sehat walafiat dan tetap semangat. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita pada tema 3, tokoh dan penemuan, di subtema 2, penemuan dan manfaatnya, di pembelajaran ketiga. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menemukan informasi dari teks eksplanasi ilmiah. Yang kedua, membuat lampu lalu lintas sederhana. Yang ketiga, membuat laporan hasil percobaan. Anak-anak Ibu, silakan amati gambar ini. Apa yang anak-anak Ibu lihat? Bagaimana keadaan jalan ini bisa tertib? Mobil tersebut berhenti dan memberikan kesempatan kepada kedua anak untuk menyeberang jalan. Padahal di sana tidak ada polisi yang mengaturnya. Kalau begitu, siapa yang mengatur jalanan itu menjadi tertib? Tahukah anak-anak Ibu apa yang menyebabkannya? Ya, benar sekali. Jalanan tersebut diatur oleh lampu lalu lintas. Karena pada lampu lalu lintas ada lampu saat lampu pejalan kaki yang berwarna hijau, itu saat pejalan kaki bisa melintas di jalan raya tersebut, dan saat itulah lampu untuk kendaraan berwarna merah yang artinya kendaraan tersebut berhenti untuk memberi kesempatan kepada pejalan kaki untuk melintasi jalan raya. Kalau begitu, siapakah yang membuat lampu lalu lintas tersebut? Nah, kita baca teks eksplanasi ilmiah berikut ini. Si paralel penyelamat jalan. Gareth Augustus Morgan adalah penemu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadi kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel, berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan, jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan raya yang ramai, sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, itulah tadi teks eksplanasi ilmiah tentang penemuan lampu lalu lintas yang berjudul Si Paralel Penyelamat Jalan. Nah, dari teks eksplanasi ilmiah tadi, anak-anak Ibu akan menuliskan informasi penting dari teks tersebut, yang mana nanti di akhir pembelajaran ini anak-anak Ibu membuatkan dari paragraf 1 apa topik masalah yang anak-anak Ibu dapatkan
pada teks tadi. Anak-anak Ibu cari ini di paragraf 1, apa topik masalahnya, sehingga Morgan berniat untuk membuat lampu lalu lintas. Kemudian di paragraf 2 ini adalah deret penjelas. Nah, deret penjelas ini berisi informasi-informasi mengenai rangkaian listrik yang ada pada lampu lalu lintas tersebut. Kemudian di sini tertulis paragraf 4, tapi ini paragraf 3 ya pada teks kita tadi. Nah, pada paragraf 3 ini anak-anak Ibu nanti membuatkan kesimpulan serta pendapat pribadinya. Jadi, pendapat pribadi anak-anak Ibu mengenai apa yang dilakukan Morgan tadi dalam menemukan lampu lalu lintas. Nah, ini nanti tugas kita di akhir pembelajaran. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Sebelumnya, kita telah belajar tentang manfaat dari penemuan lalu lintas. Apakah anak-anak Ibu masih ingat? Ya, tentu saja masih ingat. Apakah anak-anak Ibu tahu cara kerja lampu lalu lintas? Ayo kita membuat lampu lalu lintas sederhana. Nah, anak-anak Ibu silakan amati bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat lampu lalu lintas sederhana dan bacalah dengan teliti petunjuk pembuatannya. Bahan yang kita perlukan untuk membuat lampu lalu lintas adalah kardus bekas sepatu 1 buah, 3 buah bola lampu kecil, 3 buah baterai tegangan 1,5 volt atau baterai kecil, kemudian 3 buah saklar, 3 buah dudukan lampu, kabel ukuran sedang dengan panjang kurang lebih 2 meter, 1 buah kertas plastik atau kertas transparan masing-masing berwarna merah 1 buah, berwarna kuning 1 buah, dan berwarna hijau 1 buah. Kantong plastik ini bisa juga anak-anak Ibu ganti dengan kertas minyak atau yang biasa kita kenal dengan kertas layangan. Nah, alat yang kita perlukan adalah gunting kecil dan isolasi plastik. Langkah kerjanya, yang pertama siapkan kardus, biarkan bagian belakangnya terbuka. Kedua, buat 3 buah lubang berbentuk lingkaran. Kemudian, anak-anak Ibu yang ketiganya, anak-anak Ibu buat sekat pembatas antara setiap lubang. Akan terdapat 2 sekatnya nih. Sekat yang pertama dan ini adalah sekat yang kedua. Jadi dibatasi dengan sekat yang bisa anak-anak buatkan dari kardus. Kemudian tutup lubang dengan kertas berwarna merah, berwarna kuning dan hijau. Jadinya seperti ini nanti. Kemudian anak-anak Ibu buat rangkaian listrik paralel menggunakan 3 buah lampu. Setiap lampu akan berada pada sekat di setiap lubang. Pastikan rangkaian telah bekerja baik, lampu telah menyala. Kemudian, posisikan rangkaian baterai dan saklar di dalam kardus atau menggunakan tatakan di bagian luar kardus. Nah, itulah alat dan bahan serta cara kerja untuk membuat rangkaian lampu lalu lintas sederhana yang akan anak-anak Ibu buat setelah pembelajaran ini. Nah, setelah anak-anak Ibu membuat rangkaian lampu lalu lintas sederhana, anak-anak Ibu nanti akan membuat laporan kegiatan percobaan. Nama percobaannya di sini anak-anak Ibu tulis apa? Misalnya membuat rangkaian lampu lalu lintas atau lampu lalu lintas sederhana. Nah, tujuan percobaan. Apa tujuan anak-anak Ibu membuat percobaan rangkaian lampu lalu lintas sederhana ini? Kemudian
alat-alat yang kita perlukan serta bahannya di sini ya, alat dan bahan. Kemudian berikutnya langkah kerja anak-anak Ibu tuliskan seperti yang anak-anak Ibu lakukan. Kemudian bagaimana kesimpulan dari percobaan yang anak-anak Ibu lakukan tadi. Apakah misalnya begini, apakah percobaan yang anak-anak Ibu lakukan pertama kalinya langsung berhasil atau ada gagalnya, dan bagaimana cara anak-anak Ibu mengatasi kegagalan tersebut. Nah, itu bisa anak-anak Ibu buatkan di kesimpulannya ini. Nah, tugas kita hari ini adalah yang pertama, tulislah informasi penting dari setiap paragraf yang ada pada teks si paralel penyelamat jalan. Nah, ini anak-anak Ibu buat seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi pada paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Seperti yang Ibu jelaskan tadi. Yang kedua, buatlah lampu lalu lintas sederhana seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang ketiga, buatlah laporan kegiatan percobaan membuat lampu lalu lintas sederhana. Nah, anak-anak Ibu, itulah tugas kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa anak-anak Ibu peroleh manfaatnya, bisa anak-anak Ibu lakukan dengan bersemangat, karena ini merupakan suatu keterampilan yang apabila anak-anak Ibu kuasai akan menjadi suatu ilmu yang sangat bermanfaat bagi anak-anak Ibu. Nah, terima kasih karena sudah melihat dan memperhatikan langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu terangkan tadi. Dan jangan lupa, bagi anak-anak Ibu yang belum subscribe videonya, belum subscribe channel Ibu, silakan subscribe dulu. Yang mana kalau masih tombol subscribe-nya masih berwarna merah, itu berarti anak-anak Ibu belum subscribe. Nah, silakan tekan tombol subscribe-nya. Tapi kalau sudah berwarna putih atau abu-abu, tidak usah ditekan lagi, yang mana artinya anak-anak Ibu sudah mensubscribe channel Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.